Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Oktavia, beserta kelima teman saya yang bernama Metri Zulayanti, Citra Alarasati, Indah Putri Deli Marlina, Cynthia Eldia Safitri, dan Listi Aulia akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 yang berjudul Fertilitas dan Infertilitas serta Diferensiasi Seksual. Pengertian fertilitas menurut Webster tahun 1966, fertilitas yang bahasa Inggrisnya fertility berarti reproductive performance. Menurut Huta Barat tahun 1973, fertilitas adalah suatu pengertian yang digunakan oleh ahli demografi untuk menunjukkan tingkat pertambahan jumlah anak. Pengertian lain dari fertilitas sebagai istilah demografi yang diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut tentang banyaknya bayi yang lahir hidup. Itu menurut Hatmaji tahun 1981. Menurut ahli lain, fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan di dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup. Fertilitas juga diartikan sebagai suatu ukuran yang diterapkan untuk mengukur hasil reproduksi wanita yang diperoleh dari statistik jumlah kelahiran hidup, menurut Pollard tahun 1984. Definisi mengenai fertilitas maka dapat disimpulkan bahwa fertilitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran dari hasil reproduksi dan dinyatakan dengan jumlah bayi yang lahir hidup ataupun yang lahir mati. Konsep-konsep penting dalam mengkaji fenomena fertilitas menurut Hatmaji. Yang pertama yaitu lahir hidup atau live birth. Menurut WHO adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Misalnya bernafas, ada denyut jantungnya, atau tali pusat, atau gerakan-gerakan otot. Yang kedua, lahir mati atau stillbirth adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga ada abortus. Abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan kurang dari 28 minggu. Ada dua macam abortus. Yang pertama disengaja, dan yang kedua tidak disengaja. Abortus yang disengaja mungkin lebih sering kita kenal dengan istilah aborsi, dan yang tidak disengaja dengan istilah keguguran. Yang keempat ada masa reproduksi atau childbearing age, adalah masa di mana perempuan melahirkan yang disebut juga usia subur, antara umur 15 tahun sampai 49 tahun. Faktor-faktor infertilitas. Menurut Ida Bagus Mantra, tahun 1985, terdapat jumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan non-demografi. Faktor demografi dan non-demografi antara lain meliputi struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin, kepribadian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor non-demografi diantaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi, dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas. Pengukuran fertilitas memiliki dua cara pengukuran, yaitu pengukuran fertilitas tahunan dan pengukuran fertilitas kumulatif. Pengukuran fertilitas tahunan atau fetal rates adalah mengukur jumlah kelahiran pada tahun tertentu yang dihubungkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko untuk melahirkan pada tahun tersebut. Sedangkan pengukuran fertilitas kumulatif adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sehingga mengakhiri batas usia subur. Saya Listi Aulia akan melanjutkan presentasi dari Putri Oktavia, yaitu ukuran-ukuran fertilitas tahunan. Yang pertama yaitu tingkat fertilitas kasar atau cloud birth rate. Tingkat fertilitas kasar adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Dalam ukuran CBR,
jumlah kelahiran tidak dikaitkan secara langsung dengan penduduk wanita, melainkan dengan penduduk secara keseluruhan. Rumusnya yaitu CBR sama dengan B kali 1000 per PM, di mana CBR sama dengan tingkat kelahiran kasar, PM sama dengan penduduk pertengahan tahunan, K sama dengan bilangan konstan yang biasanya 1000, B sama dengan jumlah kelahiran pada tahun tertentu. Selanjutnya itu tingkat fertilitas umum atau general fertility rate. Tingkat fertilitas umum mengandung pengertian sebagai jumlah kelahiran atau lahir hidup per 1000 wanita usia produktif 15-49 tahun pada tahun tertentu. Pada tingkat fertilitas kasar, yang masih terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tetapi pada tingkat fertilitas umum ini, pada penyebutnya sudah tidak menggunakan jumlah penduduk pada pertengahan tahun lagi, tetapi jumlah penduduk wanita pertengahan tahun umur 15-49 tahun. Rumusnya yaitu GFR sama dengan B dibagi PF15 dikurang 44 dikali K, atau GFR sama dengan B dibagi PF15 dikurang 49 dikali K, di mana GFR sama dengan tingkat fertilitas umum, B sama dengan jumlah kelahiran PF 15-49 sama dengan jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun. PF yaitu 15-49 sama dengan jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun. K sama dengan bilangan konstanta yang bernilai 1000. Selanjutnya itu tingkat fertilitas menurut umur atau X-specific fertility rate. Di antara kelompok wanita reproduksi 15-49 tahun terdapat variasi kemampuan melahirkan. Karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas wanita pada tiap-tiap kelompok umur. Dengan mengetahui angka-angka ini, dapat pula dilakukan perbandingan fertilitas antar penduduk dari daerah yang berbeda. Rumusnya yaitu ASFRI sama dengan BI dibagi PFI dikali K, di mana ASFRI sama dengan tingkat fertilitas menurut umur, BI sama dengan jumlah kelahiran bayi pada kelompok umur, IPFI sama dengan jumlah wanita kelompok umur I pada pertengahan tahun, K sama dengan angka konstanta yaitu 1000. Ukuran-ukuran fertilitas kumulatif. Yang pertama yaitu total fertility rate atau TFR. Total fertility rate atau TFR adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya. Rumus perhitungan TFR yaitu sebagai berikut. TFR 5 sigma ASFR. Keterangan TFR sama dengan angka fertilitas total, ASFR sama dengan angka fertilitas menurut kelompok umur 5 tahunan. Selanjutnya yaitu gross reproduction rate atau GRR, jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya. Dengan catatan, tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Banyaknya perempuan yang dilahirkan oleh kohort perempuan. Rumusnya yaitu GRR sama dengan 5 sigma ASFR. GRR sama dengan 5 dikali jumlah ASFR, sama dengan 5 dikali 208,31 sama dengan 1041,55. Yang mana 1041,55 yaitu kelahiran bayi perempuan tiap 1000 perempuan usia reproduksi. Selanjutnya yaitu net reproduction rate atau NRR. NRR adalah jumlah kelahiran bayi atau perempuan oleh sebuah kohort hipotesis dari 1000 perempuan dengan perhitungan kemungkinan meninggalkan para perempuan itu sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Rumusnya yaitu NRR sama dengan sigma ASFR dikali NLX dikali 10. Citra Larasati akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Listi Aulia. Baiklah, kita masuk pada pengertian infertilitas. Infertilitas atau ketidaksuburan didefinisikan sebagai kegagalan pasangan untuk berhubungan seksual secara teratur selama 12 bulan atau lebih tanpa memakai alat kontrasepsi. Untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan infertilitas
diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu primer dan sekunder. Infertilitas primer terjadi ketika keadaan istri belum pernah hamil sama sekali, sedangkan infertilitas sekunder terjadi pada istri yang pernah hamil. Dalam penyelidikan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kehamilan menunjukkan bahwa 32,7% hamil dalam 1 bulan pertama. Kemudian 57,0% dalam 3 bulan. Kemudian 72,1% dalam 6 bulan. Selanjutnya 85,4% dalam 12 bulan. Dan 93,4% dalam 24 bulan. Waktu median yang diperlukan untuk menghasilkan kehamilan ialah 2,3 bulan sampai 2,8 bulan. Makin lama pasangan itu kawin tanpa kehamilan, maka turun kejadian kehamilannya. Oleh karena itu, kebanyakan dokter baru menganggap ada masalah infertilitas kalau pasangan yang ingin punya anak itu telah dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan lebih dari 12 bulan. Baiklah, kita masuk pada faktor-faktor yang menyebabkan infertilitas. Faktor yang menyebabkan infertilitas pasangan sangat bergantung pada keadaan lokal, populasi yang diinvestigasi, dan prosedur rujukan. Analisis yang dilaporkan oleh beberapa klinik yang meliputi jumlah pasien yang banyak dalam 2 dekade yang lalu adalah sebagian berikut. Faktor laki-laki, produksi sperma cacat, kesulitan inseminasi sekitar 30-40%, faktor ovulasi sekitar 5-25%, faktor tuba atau uterus sekitar 15-25%, faktor serviks atau imunologi sekitar 5-10%, dan juga ada yang tidak dapat dijelaskan setelah investigasi sekitar 10-25%. Pada seperempat kasus diyakini terdapat lebih dari satu faktor yang terlibat. Investigasi fertilitas. Dari sekian banyak investigasi yang diusulkan selama bertahun-tahun, kebanyakan hanya memberikan sedikit manfaat. Dan kini hanya ada kesempatan relatif mengenai tes yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Pada kebanyakan kasus, wanitalah yang pertama kali menghubungi tenaga kesehatan. Pada kunjungan itu, dokter harus mendapatkan informasi tentang riwayat penyakit dan operasi di masa lalu, riwayat menstruasi wanita tersebut, dan perilaku seksual pasangan yang meliputi frekuensi hubungan seksual. Beberapa wanita mengatakan bahwa mereka tidak mencapai orgasmus dan semen keluar dari vagina. Dokter harus memberikan keyakinan bahwa hal-hal tersebut tidak mempengaruhi fertilitas wanita. Pemeriksaan fisik umum yang meliputi pemeriksaan panggul dilakukan untuk menyingkirkan penyakit sekarang. Pemeriksaan panggul dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada trakus genitalis yang nyata, seperti mioma uteri, tumor ovarium, dan endometriosis. Pemeriksaan pulasan serviks atau pap smear harus dilakukan jika belum diperiksa tahun lalu. Harus diminta tes laboratorium. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan darah lengkap, termasuk tes sifilis dan infeksi HIV, dan analisis urin. Jika wanita tersebut telah masuk ke dalam fase luteal pada siklus menstruasi, dapat diambil darah untuk pemeriksaan kadar progesteron untuk mengetahui apakah ia sedang mengalami ovulasi. Setelah menyelesaikan investigasi awal ini, dokter harus menguraikan investigasi yang akan dilakukan dan urutannya. Analisis semen. Idealnya, pada kunjungan pertama, laki-laki harus menemani pasangannya sehingga rencana pemeriksaan dapat dibicarakan dengan keduanya dan dapat diperoleh riwayat dari pihak laki-laki dan ia dapat diperiksa. Namun, lazimnya seorang laki-laki menemani
menemani pasangannya karena karena wanita tersebut mengetahui apakah terjadi penetrasi dan ejakulasi pada saat berhubungan seksual. Langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan semen. Dan apabila ini abnormal, mungkin laki-laki harus diperiksa. Spesimen semen dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama adalah pengambilan spesimen semen segar dengan cara masturbasi di laboratorium. Cara kedua adalah mengadakan masturbasi di rumah dan ejakulat dimasukkan ke dalam wadah gelas yang bersih dan kering. Kemudian harus dibawa ke laboratorium dalam waktu 1 jam dan dilakukan analisis. Standar untuk spesimen normal telah dikembangkan oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO. Antara lain adalah volumenya besar dari 2 mili dan konsentrasi sperma besar dari 20 juta per mili. Konsentrasi sperma total besar dari 40 juta, motilitas 60 menit setelah ejakulasi besar dari 50% dengan gerakan ke depan. Kemudian morfologi besar dari 50% dengan morfologi normal. Apabila jumlah sperma kurang dari 20 juta per mili, morfologo dan motilitas sering abnormal. Jika penilaian semen pertama abnormal, 2 spesimen berikutnya harus dievaluasi sebelum dibuat prognosis. Ejakulasi terhadap sampel memungkinkan penilaian tingkat spesimen sebagai normal, oligospermia, atau jumlah kurang dari 20 juta per mili, dengan motilitas sperma normal, dengan astoteot, oligospermia berat, dengan 50 juta dalam spesimen total. Azospermia, astenospermia dengan jumlah sperma normal. Hasil abnormal menunjukkan bahwa laki-laki harus diperiksa dan dilakukan amnesa. Riwayat mungkin menunjukkan bahwa ia terpejam pada panas yang tinggi, zat kimia tersebut, atau dapat mengobati anti kanker. Baiklah, saya Cynthia Aldia Fitri akan menyambungkan presentasi dari Sita Larasati. Selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan pada wanita. Faktor yang mungkin menunda atau mencegah fertilitas pada wanita adalah yang pertama adanya anufalasi atau ovulasi tidak sering. Yang kedua kerusakan tuba yang mencegah perjalanan sperma. Yang ketiga faktor uterus seperti perlengkatan intra sampai uteri atau sindroma Asherman. Yang keempat adalah penolakan atau Landry cervix yang merupakan suatu defek imunologik pada dan kebanyakan kasus. Yang selanjutnya ovulasi. Cara yang paling efektif dalam menentukan apakah seorang wanita berovulasi adalah mengukur progesteron serum pada fase luteal pertengahan pada siklus menstruasi. Metode membuat grafik suhu tubuh setiap hari sekarang ini sudah kuno. Di masa lalu, ahli penyakit kandungan melakukan kuretase diagnostikun untuk mendapatkan spesimen yang dapat diperintah untuk menentukan apakah luteinisasi endometrium yang menunjukkan ovulasi telah terjadi. Prosedur reverse ini tidak lagi dibenarkan, kecuali di negara-negara yang masih banyak terjadi kasus tuberkulosis genitalia. Anovulasi jelas terjadi jika wanita amenore dan dapat terjadi pada wanita yang masa menstruasinya normal. Yang selanjutnya faktor tuba. Potensi tuba falopi dapat dievaluasi dengan dua cara. Yang pertama yaitu hysterosalpingogram dilakukan dengan memasukkan sebuah kanula yang dihubungkan dengan sebuah spuit ke dalam serviks dan menyuntikkan bahan radiopak ke dalam uterus dan melakukan pemotretan langsung. Perjalanan zat pewarna dapat diamati ketika mengisi rongga uterus dan berjalan di sepanjang tuba falopi dan selanjutnya keluar ke rongga peritoneum.
Keuntungan hysterosalpingogram adalah tindakan ini merupakan operasi minor sehingga pasien tidak perlu masuk ke rumah sakit karena hanya berlangsung 1 hari dan dapat mendeteksi setiap kelainan intera atau uteri. Metode kedua adalah melakukan laparoskopi, kemudian menyuntikkan zat pewarna yang larut dalam air ke dalam rongga uterus, dan mengamatinya ketika zat pewarna ini keluar dari ujung fimbriae tuba fallopi. Keuntungan laparoskopi adalah selain untuk memastikan potensi tuba fallopi, juga dapat mendeteksi perlengkapan perituba. Endometriosis merupakan satu-satunya kelainan yang didapati pada kira-kira 10% wanita infertil dan 40% wanita yang mengalami endometriosis tanpa sengaja menjadi infertil. Namun, hubungan antara kedua keadaan ini tidak jelas. Selanjutnya yaitu penolakan serviks atau cervical hostility. Walaupun istilah ini biasa digunakan untuk menunjukkan kegagalan sperma menembus mukus serviks pada waktu ovulasi. Kegagalan ini lebih mungkin disebabkan oleh gangguan fungsi sperma yang mungkin bersifat imunologik. Banyak ahli ginekologi mempertahankan kepercayaan akan penolakan serviks dan mengujinya dengan tes post-coitus. Tes ini telah digunakan lebih dari 100 tahun dan semula dilakukan untuk mendeteksi sperma dalam serviks. Tes dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasangan melakukan hubungan seksual dalam 1 atau 2 hari sebelum ovulasi atau pada hari ovulasi. Setelah laki-laki mengalami ejakulasi, wanita tetap tidur telentang selama 20 menit dan mengunjungi dokter 8-12 jam kemudian sehingga dapat diambil sampel mukus dari serviks dengan menggunakan selang plastik yang dihubungkan dengan spuit. Yang kedua yaitu kemudian dilakukan pulasan spesimen pada gelas objek dan diperiksa untuk menentukan derajat penetrasi mukus oleh sperma yang aktif, bergerak, dan jumlah sperma per 1 lapangan. Tes positif 5 sperma yang aktif per 1 lapangan, menunjukkan bahwa tidak akan mungkin ada masalah imunologik yang menyebabkan infertilitas. Ternegatif tidak memberikan informasi yang bermanfaat karena itu telah dikembangkan tes mukus sperma yang lebih spesifik. Infertilitas yang tidak dapat dijelaskan. Setelah investigasi yang adekuat, pada kira-kira 15% pasangan infertil tidak didapati penyebab infertilitasnya. Infertilitas yang tidak dapat dijelaskan ini mengecewakan bagi kedua pasangan maupun bagi tim kesehatan. Baiklah, saya Metri Zulayanti akan melanjutkan presentasi dari Cynthia. Pengobatan infertilitas. Pertama, infertilitas laki-laki, azompermia merupakan penghalang absolut bagi kehamilan. Dan lazimnya tidak terjadi kehamilan pada pasangan yang laki-lakinya mengalami oligospermia berat. Yang kedua, infertilitas wanita. Yang pertama, kerusakan tuba. Terdapat 2 pilihan dan mana yang dipilih tergantung pada keparahan kerusakan tuba dan keinginan pasien. Pendekatan alternatif dengan IFV telah dianjurkan oleh beberapa ahli ginekologi. Teknologi bantuan reproduksi yang baru. Teknologi IVF telah menambah dimensi baru untuk pengobatan pasangan infertil. Penanggulangan beberapa masalah infertilitas. Yang pertama, air mani yang abnormal. Yang kedua, varikokel. Yang ketiga, sumbatan vas. Yang keempat, infeksi. Yang kelima, definisi gonadotropin. Yang keenam, hiperprolaktinemia. Diferensiasi seksual. Jenis kelamin yang ditentukan secara genetis oleh adanya kromosom yang di ujung lengan pendeknya terdapat SRY, Sex Determination of Chromosome Y, sesuatu protein regulator peningkatan DNA yang bekerja sebagai faktor transkripsi yang memicu transkripsi serangkaian gen yang penting untuk diferensiasi testis. Kromosom Y plus maka gonad
primitif in utero akan berkembang menjadi testis kromosom Y min. Gonad primitif akan berkembang menjadi ovarium. Perkembangan sel leading dan tubuli seminiferi. Pertama, sel benih primordial ditempatkan dalam pipa yang akhirnya disebut tubuli seminiferi. Di dalamnya ditemukan sel Sertoli, sel spermatogenium. Yang kedua, di antara tubuli seminiferi didapatkan sel leading yang menghasilkan hormon testosteron yang diperlukan untuk perkembangan alat kelamin dan fenotip pria pada masa fetal dan anak tubuli seminiferi berada dalam keadaan istirahat. Yang ketiga, pada masa pubertas karena pengaruh hipofisi anterior mengeluarkan LH, sel leading menghasilkan testosterone VSH sel Sertoli. Tubuli seminiferi membentuk lumen yang semakin panjang, testis membesar, proses spermatogenesis mulai aktif. Pada janin wanita, proliferasi oogenium pada bulan kelima, jumlahnya 7 juta pada minggu 20, folikel primordial terbentuk meiosis dan proliferasi berlanjut. Oogonium banyak hancur pada kelahiran meiosis 1 sebelum selesai. Oogonium awal pubertas sekitar 50 dan hanya 400 sampai 500 yang mengalami ovulasi. Berikut merupakan tinjauan lintas benih manusia yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Jenis kelamin genetik. Jumlah kromosom manusia 45 atau 23 pasang, terdiri dari 22 pasang kromosom autosom, 1 pasang kromosom seks atau kromosom X dan kromosom Y. Yang kedua, wanita 46 XX dan pria 46 XY. Penyimpanan diferensi seks, kelainan kromosom, kelainan hormonal, dan teratogenik non-spesifik. Kelainan kromosom disebabkan oleh non-disjunction dalam pembentukan gamet dari ibu atau maternal. Yang pertama, 45XO sindrom Turner dysgenesis gonad. Kedua, 47XXX sindrom triple X super female. 47XXY sindrom Klinefelter. Dysgenesis tubuli seminiferi. Yang keempat, 45YO lethal mati in utero. Berikut ini merupakan pembentukan sel gamet normal. Saya Indah Putri Deli Marlina akan melanjutkan presentasi dari Metri Zulayanti, yaitu perkembangan genitalia eksternal dipengaruhi oleh hormon androgen yang dihasilkan oleh testis. Androgen juga dihasilkan dari korteks adrenal pada kedua jenis kelamin. Berikut yaitu kelainan-kelainan. Yang pertama ada pseudohermafrodit wanita. Pseudohermafrodit adalah seseorang dengan jenis kelamin tertentu, tapi genitalia eksternalnya berbeda. Pada minggu ke-13 in utero, jenis kelamin sudah sempurna terbentuk. Pada penderita ini, selama kehamilan terpapar oleh androgen yang menyebabkan klitorisnya membesar. Miss Ibu mendapatkan androgen waktu hamil, hiperplasia adrenal. Yang kedua yaitu pseudohermafrodit pria. Perkembangan testis embrio terganggu karena yang pertama yaitu pada janin pria ternyata juga mempunyai AMH genetik pria
tetapi genitalia X seperti wanita, hipospadia. Yang kedua yaitu resistensi androgen. Yang ketiga, mutasi pada gen reseptor androgen, yaitu dengan ringan, infertil, berat yaitu sindrom femisiasi testis, kadar hormon AMH dan androgen hormon. Genitalia eksternal wanita, mame pembesar tapi tidak menstruasi. Yang ketiga yaitu teragonic non-specific zat kimia radiasi. Berikut adalah perkembangan organ-organ kelamin luar. Yang pertama yaitu asal mula indiferen atau stadium 16, di mana pada alur ini terdapat uretra seperti uretral zakar, parit uretral, lempeng uretral, dan terdapat benjolan kelamin atau tonjolan abioskrotal. Berikut selaput kloaka, lipatan uretral, lipatan anal, dan ekor. Selanjutnya yaitu perkembangan maskulin. Pada perkembangan ini terdapat penutupan alur uretral dan zakar dan buah zakar. Di mana penutupan alur uretral ini terdapat diferensiasi korpus, spongicium, dan kanalisasi kepala zakar dan katup. Yang ketiga yaitu perkembangan feminim, di mana terdapat perubahan menjadi serambi, kelentit, dan pukas. Berikut ini yaitu diferensiasi genitalia eksternal pria dan wanita dan struktur primordial indiferen.